Hari ini kita mau lanjut pengujian Smart Power Inverter 5000 watt pesanan Bapak Tommy dari Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Ini ya Pak, unit yang dipesan via Tokopedia menggunakan 2 MPPT. Ini agak gede bodinya karena kita menggunakan 2 MPPT dengan kapasitas 60 ampere setiap MPPT nya itu. 60 ampere kali 2 yaitu 120-an ampere, atau di kapasitas panel surya 6000 WP. Di sini kita menggunakan box panel berukuran 40 kali 60 dengan ketebalan 28 cm. Ini untuk tampilan depan. Ada indikator pilot, PLN inverter. Yang bagian tengah ada voltase dari inputan PLN. Pojok kanan kiri terdapat LCD untuk pembacaan hasil produksi dari panel surya. Nah, untuk bagian tengah ini, di sini ada ini LCD atau pengaturan pada unit inverter tersebut. Di bawahnya terdapat switch on off untuk inverter. Lanjut, kita mau lihat untuk bagian dalam. Kita kasih pencahayaan dulu biar nggak gelap karena efek cahaya lampu ya. Ini Pak Tommy minta untuk sirkulasinya dari bawah ke atas karena kondisi ruangan yang emang sempit ya. Jadi ini sirkulasinya nanti modelnya dari bawah, buangannya di atas sini. Nah, di depan ini terdapat ini pojok ini selektor charging ya, tahapan. Selektor ini ada ini tahapan ya. Jadi 0 off, 1 low, 2 medium, 3 high. Ini ada relay over switchnya antara PLN dan inverter. Sini terdapat MCB PLN silau. Ini MCB PLN. Ini MCB PLN yang menuju ke charging. Di sini ada kontaktor PLN, kontaktor inverter, MCB inverter output, AC-nya. Ini MCB DC baterai. Ini COS sebagai transfer switch ya, atau bypass manual. Di pojok ini ada MCB hitam, ini tambahan dari kita untuk sistem soft start ya. Saat pemakaian pertama biar baterai tidak protect. Ini untuk bagian bawah. Ini pojok kiri terdapat negatif positif dari baterai. Yang ini input PLN, yang ini output beban. Yang sebelah sini adalah terminal blok dari panel surya atau PV. Ini negatif positif, positif negatif. Jadi ada 2 jalur dari panel surya yang menuju ke masing-masing MPPT. Nah, ini MCB dari PV, ini MCB dari baterai yang menuju ke MPPT. Di sini terdapat blok untuk inverternya sendiri. Kita menggunakan 24 MOSFET. Di bawah sini terdapat trafo Truit gede ya untuk inverter. Nah, di bawah lagi juga ada trafo untuk charging di bawah kit ini. Oke, kita akan coba matikan dan kita simulasikan dari awal. Oke, off, PV off. Kita buka dalam, semua sudah terkonek dari baterai. On kan MCB soft start terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat, 5 detik lah. Biar ini sistem pengisian kapasitor berjalan dulu, karena ini
kondisi kosong mesti kapasitor akan berat saat on pertama, baru kita aktifkan MCB DC utama. Oke, lalu off kan MCB soft start. Kita hidupkan switch depan. Oke, on. Ini inverter sudah on tapi output belum keluar karena MCB AC belum kita aktifkan. Oke, AC on. Ini gelombang output dia sinus ya dari inverter. Lanjut untuk masukkan inputan PLN. Oke, PLN kita terbaca 200 volt naik turun di 199. Aktifkan MCB MPPT yang dalam. Baterai dulu. PV. Oke, kita akan melihat hasil produksi dari panel surya. Ini hasil produksinya dari panel surya yang kita gunakan. Produksi panel MPPT 1 390 watt, MPPT 2 di 600 watt. Untuk kondisi baterai di 56 volt, kondisi full ini baterai kita. Ini 55 ya, 56 kondisi baterai full. Sekarang kita akan coba jelaskan ini di monitor yang terbaca di sini. Seringkali sudah kita jelaskan. Jadi di sini saya mau menjelaskan apa maksud yang ada di monitor depan. Ini tegangan output inverter 220 volt, posisi di hybrid, sistem charging berjalan ya. Ini tegangan batasan bawah 200 volt. Saat menyentuh 200 volt, sistem inverter akan off. Nah, di sini tegangan baterai bisa dilihat 51,7 volt. Full ya. Ini tegangan batasan bawah 48, batasan bawah. Saat tegangan menyentuh 48 dia berpindah ke PLN. Saat menyentuh 50 inverter yang kerja. Nah, di sini terbaca watt output dia di inverter. Nah, di tengah ini 0, ini pembacaan watt. Watt outputnya dia masih 0 karena belum ada beban. Di sini 5500, ini daya maksimum si mesin inverter tersebut. Bawah sendiri terdapat ini indikator dari PLN, frekuensinya 50 Hz. Ini posisi charging dia sudah full. Suhu di dalam terbaca 38 derajat. Untuk batasan charging ini batas atas 53 charging off, 48,9 charging on. Nah, untuk batasan charging untuk sistem ATS juga bisa kita setting seperti yang biasa kita jelaskan, ada di dalam menunya ya. Sekarang kita akan coba uji load beban terlebih dahulu. Kita akan coba load beban. Yuk. Beban 1800 watt. Beban 2900 watt. Beban masih di 2900. Kita akan lihatkan gelombang di osiloskop. Dia tetap sinus stabil ya. Ini beban masih di 2000, kita tambah lagi. 3800. 3700, 800, naik turun, tambah lagi. Oke, PLN kita lepas ya. Karena nanti saat kita load beban tinggi otomatis menyentuh tegangan bawah.
dan dia akan switch ke PLN. Nah, sedangkan daya PLN kita kecil, hanya di 2000-an watt. Pasti meteran PLN kita langsung anjlok. Maka dari itu kita lepas inputan PLN. Kita load beban lagi. Oke, 4500. Gelombang di osiloskop dia masih sinus stabil. Ini stabil. Kita tambah beban lagi. Jadi saat menyentuh 4500 watt, buzzer berbunyi ini. Dia bekerja udah di angka 80%. Yo, 5000 watt. Suhu terbaca 41 derajat. Tambah lagi. Oke, off over watt. Ya. Jadi dia memproteksi di 5500 watt sesuai spek yang ada di SPWM ini. Jadi ini 5500 watt dia protect. Tadi kita load sampai 5500 watt. Tegangan dan gelombang output dia masih stabil. Kita masukkan lagi input PLN. Oke, input PLN masuk. Sekarang kita mau nyoba sistem ATS. Ini tegangan baterai di 51 volt, 9. Kita akan turunkan batasan bawah di 51 aja. Batas atas di 51,52 lah. Oke. Ini terbaca 51 volt switch PLN. 52 dia akan ke inverter. Kita juga akan lihatkan gelombang outputnya. Yuk kita load. Nah, ini suhu udah naik ya di 43. Jadi sistem kipasnya juga berjalan. Jadi ada suara ini, suara dari kipas. Oke, tegangan baterai di 53,9. Saat nanti menyentuh 51 volt, dia akan switch ke PLN. Oke, lepas. Input PV kita matikan dulu aja karena PV batunya besar banget, jadi nggak lama banget ya untuk menyentuh batasan bawah. Yuk kita load. Ini hampir switch. Beban 1000 watt. Oke, buzzer berbunyi ya. Ya. Nah, itu gelombang perpindahan dia sudah sinkron. Ini saat menyentuh tegangan 52,1 dia akan berpindah lagi ke PLTS atau ke inverter. Aktifkan jalur PV biar nge-charging. Dia akan berpindah ke ini inverter lagi. Oke, lihat gelombang osiloskop. Ya, dia berpindah dengan sempurna dan mulus. Kita coba sekali lagi, matikan PV. Load beban. Ya, switch ke PLN. Gelombang osiloskop bisa dilihat. Ya, sudah switch ke PLN. Nah, oke. Dia udah switch lagi ke sistem PLTS karena menyentuh batasan atas. Untuk sistem perpindahannya dia udah asinkron. Matikan sumber panel surya. Sekarang kita mau mengecek sistem charging. Nah, ini kita mau melihatkan sistem charging. Kita set batasannya pin karena ini tegangan baterai masih tinggi ya.
Jadi batas bawah kita naikkan biar sistem charging on. Tadi tegangan baterai di 51, batasan bawah charging ya. Di 51,5. Ya wis 51,3. Oke. Off-nya di atasnya. Oke wis off-nya. Ya. Nah ini. Jadi di monitor juga terlihat untuk proses chargingnya dia berjalan. Dia low DC karena belum menyentuh tegangan 52 volt. Karena batasan kita tadi di angka 52 sesuai yang di monitor. Ya, 52 volt, kita baru akan on. Kita lihat sistem charging aja. Berapa ampere? Aktifkan MCB DC nya aja. Ini ya 5 ampere, proses charging 5 ampere. Ini jalur dari panel surya udah off. Tahap berikutnya dia nih di 10 ampere. 10 ampere ini atau di angka ini naik lagi 500-an watt. Tahap 3 MCB anjlok ini PLN 19 ampere, kurangi atau di 900-an watt. Ya, ke tahapan 1 di 5 ampere. Jadi ini proses tahapannya. Tahap 1 low, tahap 2 medium, tahap 3 high. Untuk settingnya ada di sini. Ini untuk settingnya 51,3 dia on, 53,2 dia off sistem charging. Jadi nanti untuk sistem ATS, sistem charging bisa kita atur sesuka kita. Ya. Charging dari PV dia juga berjalan. Ini 26 ampere. Ini 33 ampere naik. Dia akan switch ke inverter lagi. Bisa dilihat di gelombang karena menyentuh batasan atas. Ya, dia berpindah ke inverter melalui mode sinkron. Tegangan baterai masih di 52,2. Mungkin cukup sekian ya Pak untuk pengujian unit inverter yang dipesan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Mas Bro Jogja.